Halo Bill, Halo Jok. ya tadi ada yang nanya Unilever kenapa ARB terus ya. Menurut gua sih kalau hari ini kan hari ketiga, sebenarnya nggak sempat ARB hari ini. 45 justru bisa jadi momen tuh untuk swing apa ya, at least pakai technical rebound sih dead cat bounce. Karena kan case-nya produk yang Iya. ditarik di kita ya di Indonesia tapi di luar negeri kan. Hmm. Hmm, hmm. Iya. Tuh. Earningsnya kurang oke kemarin. Soalnya kemarin udah sempat naik, orang pikir earningsnya bakal ini, ternyata kan yang keluar ya ternyata ini banget ya. Emang Bahkan lebih rendah lagi loh dibanding kuartal 2-nya. Jadi earning kuartal 1 kan 2T, kuartal 2 1,4, kuartal 3 cuma 1, nggak sampai 1,2 T sih. Jadi ya orang ini kan jadinya respon negatif gitu. memang konsumen ada yang bagus ada yang jelek ya. Mungkin yang bagus tuh lebih ke kayak Mayoranya, terus kayak retailers juga yang Iya, kurang Aces, tapi yang bagus di satu sisi Mapi kan gitu ya. Jadi ya kayak iya. ada dua, harus harus pilih memang yang diapresiasi market yang positif. Nah, Bill, ini kan kita oh nyambung ke consumer dulu tuh kata Irangga HMSP gimana Kak? Gimana tuh, Bill? Ada view nggak sama-sama consumer? Ya, sebenarnya udah ada improvement kan. Apa kalau lu lihat tuh di Q3-nya udah improve kan, dari yang kayak gudang garam rugi udah untung kan di Q3-nya kan. Cuma ya balik lagi Jok. Ini bentar lagi kan bakal ada pengumuman cukai lagi kan nih, bulan bulan ini harusnya ada pengumuman cukai lagi deh gitu. Kalau ada pengumuman cukai lagi naik lagi sih harusnya, ya intinya balik lagi gini Jok. Biasanya sih kita jangan invest di saham yang kita melawan kebijakan nih Jok. Kalau gue bilang ya kebijakan gitu ya. Kalau misalnya ibaratnya government lagi melimit sektor itu, ya kita jangan apa fight lah gitu maksud gue. Sama kayak dulu beli semen, terus beli yang gas apa segala macam. Kalau yang government tuh masih strong intervensinya di situ, atau policy-nya tuh masih strong di situ, ya mungkin kita harus menyesuaikan ya gitu ya kan, karena kan government kan ya try to do the best lah for country gitu kan. Ya ini kalau posisinya sekarang dinaikin terus cukainya, ya terus BBM udah naik nih Jok, BBM udah naik, cukai naik, ya menurut gua akan trading down lagi ya ke rokok tier 2. Tapi gue juga ada dengar katanya rumor yang tier bawah katanya cukainya bakal naik lumayan juga Jok katanya gitu. Jadi kali ini kayak bisa kena cukai atas, cukai yang bawah kena juga gitu. Kalau kemarin-kemarin kan cukai yang bawah kan diuntungkan lah ya gitu. Oke, jadi mulai mengurangi rokok. Oke, Bill, ini kan kita masuk hari pertama di bulan November ya, hari trading pertama. Nah, kalau dilihat statistik Ya, ya 10 tahun terakhir, memang bulan November ini biasanya justru chance-nya itu cenderung merah gitu. Wah, ditutup merah. hmm. Hari pertama aja kita udah down hampir 50 poin gitu kan. Nah, cuman kan memang bagusnya kalaupun merah gitu, itu tidak sedalam mungkin penurunan yang ada di Maret atau September. Nah, jadi ini Hmm, masih hmm. betul lah secara percentage nanti penurunannya ya. Kalaupun ya mungkin kita ada beberapa data yang kita masih tunggu juga kan, kayak data eh, inflasi udah keluar belum sih? Udah. Inflasi inflasi udah tadi 5 koma berapa something deh, di bawah ekspektasi sih ya Di bawah. inflasi kita. Tapi yang paling penting the Fed lah Jok, besok malam kan. Oke, Hmm. The Fed masih apakah dia tuh naikin lagi 75 basis point atau 50? Which is kalau 50 sebenarnya udah dianggap bagus dong gitu ya, Bill ya. Maksudnya justru Iya, akan di gua rasa ya, gua rasa besok sih naik 75 sih Jok Fed-nya. Cuma yang paling penting orang cari kan Desember mau naik 50 apa 75 nih. Dan yang paling penting lagi juga, stop nggak di Desember? Apa mau lanjut di Januari lagi 25 basis lagi gitu. Tapi intinya kalau lo ngelihat Fed Fund punya future forecast, itu harusnya kita bakal dapat the last rate hike either Desember apa nanti Januari nanti masih gitu. Oke. Habis itu berarti either flat apa gradually turun. Mungkin turun tapi mungkin masih semester Ya, 2 kali. stay. Kayaknya stay dulu, Jok. Kayaknya stay dulu. Stay, nanti abis itu biasanya baru mungkin setelah 6 bulan mungkin mereka akan nurun ya. Mungkin ya. Kalaupun nurun nggak bisa nurun banyak-banyak juga sih, Jok. Karena kan inflasinya kan masih lumayan tinggi ya, gitu.
8 ya, mungkin harus tunggu kepala Iya, 5 mulai bisa iya, relax. Oke Bill, kalau misalnya betul. dari ini kan yang agak kurang menggembirakan sebenarnya batu bara ya, dia kalau dilihat agak Iya, turun kan pagi itu kan. betul. Nah, orang mulai bertanya nih, sebenarnya ini trennya beneran turun atau sebenarnya bisa peak lagi? Orang kan harapannya di winter season di akhir tahun kan itu bisa mulai naik lagi ya. Tapi logikanya kalau mereka ini stok batu bara kan biasa 3 bulan before gitu, bukan bukan di Iya, Desember baru batu bara gitu ada demand. Nah, jadi menurut lu ini lebih cenderung beneran turun atau kenapa ini? Karena oversupply atau iya. demandnya apa? Sebenarnya menurut gua sekarang ya malam ini rebound sih gua cek yang paling Hmm. agak turunnya tajam kan lately kan Rotterdam ya. Ini malam ini Rotterdam naik sih 6% sih sebenarnya gitu ya. Cuma balik lagi kan sebenarnya batu bara ini earningnya menurut gua sih mostly oke ya Jok ya. Gitu. Contoh kayak hari ini Adaro deh gitu. Terlepas orang bilang, oh Adaro Q3-nya kayaknya agak turunan nih dibanding Q2. Tapi kalau lu baca semua konsensus analis gitu ya, dari hampir semua broker itu rata-rata semua tuh hasil Adaro hari ini tuh beat their expectation gitu. Jadi harusnya oke gitu kan dari segi result. Nah, tapi kenapa harganya turun? Kalau gue perhatiin ya karena harga Newcastle lately kan lagi turun ya Jok ya. Gitu. Newcastle-nya lately lagi turun gitu. Nah, tapi juga satu sisi yang gue ngeliat adalah gini. Ini kan memang ESP wajar turun ya, karena kan kalau lihat dari bulan Juni kemarin, Juni, Juli, September, Agustus, September itu harga coal itu terutama yang kalori ICI 4 ya kan, ICI 3 itu memang turun gitu ya, turun. Nah, tapi kalau kita kan dari September sampai sekarang, which is udah jalan hampir 2 bulan lebih lah ya, itu tuh ICI 4-nya udah balik lagi loh, naik ke atas gitu kan. Nah, jadi bisa jadi harga ini akan kereflek nanti di kuartal 4 Jok sebenarnya. Karena kenapa? Gue perhatiin meskipun Newcastle lagi turun, tapi yang call Indonesia IC 4 tuh nggak turun loh. Bisa dibilang quite strong loh, bertahan di atas di level ini spotnya sekitar 95-96 dolar gitu. Jadi menurut gue sebenarnya kita bisa lihat gambaran bahwa call Indonesia justru lumayan strong ya kuartal ini gitu loh. Nah jadi mungkin nanti result Q4 harusnya better, tapi baik lagi ya Jok ya. Newcastle itu kan kayak ngeset the moodnya market di call gitu. Karena orang takut kalau Newcastle turun terus ya eventually call yang Indonesia bakal turun juga kan gitu sih. Jadi menurut gua lately penurunannya lebih karena call Newcastle turun dan kalau ditanya kenapa call Newcastle turun, ya menurut gua penyebabnya juga karena Eropa ini kalau dicek Jok ternyata natural gas storage-nya itu udah lumayan full nih. Gitu, gas storage-nya udah full. Maksudnya mereka udah nyetok-nyetok nih kemarin-kemarin pas orang lagi panik-panik itu semua mereka udah nyetok. Nah, jadi sekarang mereka lagi agak agak relax gitu kan mungkin nggak terlalu beli-beli sampai gimana lagi gitu sih jadi mungkin concernnya di situ karena harga natural gas kan juga turun Jok di Amerika kan gitu. Ya, oke, benar. Jadi ya ada chance ya untuk sebenarnya dia cepat pulih rebound dulu lah short termnya ya. Iya. Oke, ini gue lagi lihat-lihat sebenarnya menarik sama apa coba. Sebenarnya gue agak kayak lately ya, beberapa hari terakhir itu gue liatin saham Bluebird sih. Bluebird Hmm, ini lu ada ini nggak apa kayak dia kan oke sekarang mulai stay lagi di atas 1.500 ya. Apakah hmm. dia main gitu ke 1.800 gitu resistnya lagi ya anyway tapi 1.500-an ini memang jadi resisten pertamanya nih kalau enggak dia kalau tembus bisa 1.700-an lagi cuman lu ada sentimen secara fundamental nggak why dia cukup signifikan berapa hari ini sih naiknya. Ya sebenarnya balik lagi ke resultnya Jok, resultnya tuh bagus banget. Result Q3-nya Bluebird itu kayaknya net profitnya naik mungkin 15% deh quarter to quarter gitu. Hmm. Itu naik lagi ya kan, which is ini semakin menjelaskan menurut gue nih Jok bahwa berarti meskipun kemarin nih BBM naik lah apa segala macam itu tuh nggak ada terlalu impact kayak gimana Jok buat transportation apa yang kita tahu kan sekarang kan harga transportation yang online sama yang Bluebird kan udah mirip-mirip juga kan Jok. Nah cuma memang satu hal yang perlu kita concern adalah gue perhatiin nih berapa hari ini kayaknya kasus COVID kita mulai naik lagi ya. Gue cek Yang udah berat. 4 udah 4 ribuan lagi nih, 4.700 atau berapa tadi gue cek kemarin baru 3 ribuan gitu. Nah jangan sampai kasus naik and then we do another
apa, sampai gue lupa lagi namanya apa, PSBB ya namanya ya, atau apa kayak gitu lagi ya. Jangan sampai itu aja sih gitu, selama PSBB, PPKM, whatever it is lah gitu ya. Pokoknya yang penting selama itu nggak ada lagi, menurut gue harusnya sih yang namanya Bird kayak gini harusnya performnya oke. Kenapa Jok? Spread harganya antara yang online sama yang Bluebird itu udah mirip menurut gua. Udah nggak beda-beda jauh lagi gitu loh. Bahkan mereka kan supply-nya menurut gua susah loh. Cari ya Jok, nggak usah jauh-jauh lah. Ingat nggak yang bulan kemarin kita Hans apa segala macam, yang malam hujan itu kan, lu mau ngantri Bluebird aja rebutan, mungkin satu orang berebutan 10 Bluebird kali apa 15 orang berebut satu Bluebird kali gitu kan. Even lu mau Silverbird aja nggak bisa Jok itu kan. Nah jadi memang menurut gua supply-nya juga inilah ya, taksinya masih kurang, dan sekarang menurut gue demand-nya harusnya udah lebih baik ya, karena sekarang spread harganya juga sama yang online udah nggak jauh sih gitu. Jadi I'm quite bullish sih juga sih sama ya, yang penting jangan ada PSBB atau PPKM ya, atau yang begitu-gituan lah gitu. Oke, gue jadi kepikiran, jangan-jangan Bill ya, pas kita indeks nanti correction, itu bukan karena resesi, tapi karena isu-isu lockdown ini lagi, jangan-jangan. Since kita Ya, mungkin... tapi menurut, ya. Tapi menurut gua Jok, selama virusnya mutasinya pun cepat, misalnya ya amit-amit, tapi selama fatality-nya rendah sih harusnya sih kita nggak usah terlalu worry sih. Karena yang paling penting balik lagi fatality sih. Gitu kan, kayak yang Omicron kan lumayan juga kan penyebarannya kan, tapi ya fatality-nya rendah ya. Nggak terlalu ngimpact lah ke market gitu. Oke, nah kayak kalau yang misalnya agak melonjak kan balik-balik lagi tuh yang tadi aku sempat gue bilang ya, maksudnya kayak retailers tuh MAPI gitu kan, lumayan konsisten tuh Q1, Q2, Q3-nya posisi. Ya. Karena kan lumayan tuh ya, tinggal 10 doang. Nah menurut ya selain kalau lockdown gitu ya, ini masih murah apa udah kemahalan menurut lu di harga 1.300 nih sekarang? Gua mungkin ya Jok ya, dibanding Mapi, mungkin gue lebih interested ke anaknya, si Mapa gitu. Nah karena kenapa? Mapa itu menurut gua kinerjanya sih luar biasa ya. Apa kalau lu lihat kemarin laporan keuangannya sih bagus banget Jok, laporan keuangannya si Mapa. Dan nggak heran sih sebenarnya kalau lu sekarang ke mall-mall ya, lu perhatiin yang rame itu toko sport ini loh, toko sport loh. Kadang-kadang gue juga bingung, kayaknya apa yang mereka beli gitu ya, sepatu dan apa segala macam ya. Kalau kita kan Jok, kadang-kadang kan olahraga kan, nggak tahu ya, sepatu lu pakai buat jalan sama sepatu olahraga, sepatu lu main futsal, pokoknya satu sepatu untuk segalanya kan, one for all kan. Gue juga nggak tahu, kadang-kadang orang beli sepatu bisa untuk semuanya, beda-beda gitu kan, ada sepatu lari, sepatu bola lah, sepatu buat apa lah segala macam gitu kan. Tapi memang itu kelihatan Jok, di apa setiap gua ke mall atau apa, gue juga ngeliatin sih ini memang apa rame. Jadi gua rada dengan Mapi, mungkin gue sebenarnya lebih prefer ke Mapanya ya, karena gue lihat ini tractionnya very strong sih gitu. Oke, cuman mungkin volumenya aja yang agak beda ya. Ini Ya liquidity-nya beda, liquidity-nya memang beda. Betul. teman-teman nih, maksudnya ini sembari gue lihat lagi nih diterima ideas, kita kemarin sebenarnya ada rekomen MAPI tuh, udah kita rekomen, ya kan. Dia kan udah break resist 1275, sekarang 1305, resist berikutnya 1360. Nah, ya supportnya masih sekitar 1240 ya, sampai 1200. Stop loss kalau di 1175. So far dia masih bergerak di channelnya. Itu kalau teknikalnya MAPI ya. Oke, nah ada lagi Bill yang menurut lo emiten yang laporan keuangan Q3-nya tuh stellar gitu, kayak outstanding gitu. Jarang itu selain tentu ya itulah contohnya ya, emiten favorit itu lah Jok, itu si Bevin. Buat gua is a pretty strong result juga sih si Bevin kuartal 3-nya gitu ya.